Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar masih pada pelajaran ketiga di kelas 4 dengan materi Aku Anak Soleh, dengan submaterinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua, santun dan menghargai teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton dan menyimak video ini, kalian diharapkan dapat memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua, mengetahui contoh hormat dan patuh kepada orang tua, memahami makna santun dan menghargai teman, dan mengetahui contoh santun dan menghargai teman. Apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat berarti menghargai, takzim, atau khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditunjukkan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana pentingnya dan patuh kepada orang tua, termasuk guru, sangatlah ditekankan di dalam Islam. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dalam surah Luqman ayat ke-14. Muslim yang baik tentu memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua diantaranya adalah patuh dan taat bila dinasehatinya. Kita hendaknya patuh dan taat terhadap nasihat perintah orang tua selama tidak untuk maksiat atau berbuat musyrik, menyekutukan Allah. Bila kita diperintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan atau menyekutukan Allah, kita harus menolak dengan cara yang sopan. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Contohnya, senantiasa berbuat baik dengan sikap hormat baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua.
mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama, membantu kedua orang tua sesuai kemampuan, mendoakan orang tua semoga diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan merawat orang tua ketika orang tua kita sakit. Setelah orang tua meninggal dunia, kita menghormati orang tua dengan mendoakannya seperti doa berikut. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak-anak sekalian, kita juga harus menghormati kepada sesama anggota keluarga, misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik. Selain itu, kita juga wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru. Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Lalu bagaimanakah cara kita menghormati guru? Berikut ini adalah contoh-contoh cara menghormati dan mematuhi guru. Misalnya, saat bertemu dengan guru, ucapkan salam, assalamualaikum, bersalaman dengan mencium tangannya, memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Saat guru memberikan tugas atau PR, hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikannya dengan tepat waktu, tidak bermalas-malas dan mengeluh. Saat guru menasehati, maka dengarkan dengan tulus. Saat berbicara dengan guru misalnya, bicaralah dengan santun. Suara tidak terlalu keras, tidak memotong pembicaraannya. Atau saat guru sedang mengajar, duduklah dengan tenang dan tidak mengganggu teman yang lain. Tidak berbicara sendiri sehingga berbisik atau membuat kegaduhan, dan memperhatikan pelajaran yang dijelaskan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Nah, anak-anak sekalian, materi selanjutnya adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukharijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Surah Al-Hadid ayat ke-9. Di antara contoh-contoh sikap santun adalah yang pertama, mengucapkan salam. Selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Yang kedua, bicaralah dengan lemah lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Dan hindari kata-kata kasar, keras dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, contoh santun adalah peduli terhadap kondisi teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau tertimpa musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Keempat, berteman tanpa pilih kasih, bersahabat dan bermain dengan siapa saja, baik kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan-perkataan yang buruk atau tidak membuli teman. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja temanmu. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Yang kedelapan, meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah atau menyinggung perasaan dan sebagainya. Yang kesembilan, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta.
Yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung jika teman kita mendapatkan keberhasilan. Sikap santun dan saling menghargai memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah yang pertama, dengan sikap santun dan saling menghargai maka akan dipercaya oleh orang lain. Orang yang sopan dan santun lebih dipercayai oleh orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki sopan santun. Sebab orang yang memiliki sopan santun dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang baik dan lembut tanpa ada saling menjatuhkan antara keduanya. Sehingga orang lain dapat menilai diri kita sebagai pribadi yang baik dan bisa mempercayakan sesuatu kepada kita. Yang kedua, mudah berteman dengan siapa saja. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita mesti sadar bahwa sifat sopan santun sangatlah bermanfaat bagi diri kita sendiri. Sebab kita dapat berteman dengan banyak orang dan saling mengisi kekurangan dari setiap orang tersebut. Kita juga dapat berteman dengan seseorang yang lebih tua dari kita sehingga wawasan dan ilmu yang kita dapatkan akan semakin banyak. Yang ketiga, menunjang kesuksesan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sikap sopan dan santun adalah sifat bagi orang yang sukses. Sebab kebanyakan orang sukses di dunia adalah orang yang menjunjung tinggi sifat kesopanan mereka. Oleh karena itu, sifat sopan santun sangat baik dan bermanfaat bagi para pelajar zaman sekarang sebagai sarana atau cara untuk menunjang kesuksesan di masa yang akan datang. Yang keempat, disayangi oleh guru dan teman. Orang yang santun dan menghargai bukanlah orang yang pamer atau ingin ditandai oleh orang-orang yang lebih tua atau guru. Namun, orang yang santun adalah orang yang memiliki sifat yang baik dan lemah lembut kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa dari orang lain. Oleh karena itu, sikap baik dan lemah lembut secara tidak ikhlas atau mengharapkan balasan dari orang lain bukanlah sebuah sifat santun yang baik. Apabila kita sudah melakukannya dengan ikhlas, otomatis orang akan menilai kita sebagai sosok yang baik dan santun. Hal ini tentu akan menjadi perhatian dan penilaian tersendiri dari guru dan teman sekitar. Yang kelima, memunculkan sifat optimis dan berani. Sifat berani bagi seorang pelajar adalah hal yang sulit untuk dilakukan, seperti bertanya kepada guru, menjawab pertanyaan, menjadi ketua kelas, berani mengikuti lomba dan lainnya. Oleh karena itu, sifat berani sangat dibutuhkan oleh para pelajar sebab banyak manfaat yang dapat dipetik dari sebuah keberanian, dan salah satunya adalah mampu merubah diri kita sendiri menjadi pribadi yang baik. Yang keenam, terhindar dari rasa dendam dan iri pada orang lain. Manusia tidak luput dari sifat yang namanya dendam ataupun iri terhadap suatu keberhasilan orang lain. Kadang ada seorang pelajar yang iri dengan kesuksesan orang lain padahal pelajar tersebut tidak melakukan apa-apa untuk meraih keberhasilan itu. Lalu apa yang membuatnya iri atau dendam terhadap orang lain? Jawabannya cuma satu, yaitu kekurangan sifat sopan dan santun dari orang tersebut terhadap orang lain. Kenapa? Sebab orang yang memiliki sifat sopan santun yang baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, akan menjadi kepribadian yang baik dan akan berpikir positif untuk kedepannya. Jadi, walaupun dia gagal dalam suatu hal, dia akan terus mencobanya dengan keras tanpa memikirkan kelebihan diri dari orang lain. Anak-anak sekalian, adapun simpulan pembelajaran kita kali ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang tua dan guru. Di antara contoh dari hormat kepada orang tua dan guru adalah senantiasa mendengarkan nasihat-nasihatnya, mendoakan orang tua dan guru selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya. Guru merupakan pengganti orang tua, di mana guru patut dan wajib kita hormati karena mereka merupakan orang tua kita di sekolah dan mereka pula yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun memiliki ciri-ciri biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Di antara contoh-contoh menghargai teman,
mengucapkan salam, bicara dengan lemah lembut, peduli, tidak mencela, mengucapkan selamat, berikan sanjungan dan pujian secara langsung jika ada teman kita yang berprestasi. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Tuliskan 2 contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, kenapa kita harus hormat kepada orang tua dan guru? Apa yang dimaksud dengan santun dan menghargai teman? Dan tuliskan 2 contoh santun dan menghargai teman. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.